wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita bisa berkumpul berjamaah dalam rangka penutupan ya Bu Patria, penutupan MKK yang keempat Kaukab, dan ini adalah hari ketiga. Mudah-mudahan ibu-ibu semua dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi keimanan yang terbaik juga, dan insya Allah kita sudah memasuki Ramadan ya, yang ke-18 ya. Ya, mudah-mudahan tinggal 12 hari lagi insya Allah. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita ya sampai di akhir Ramadan dan mempertemukan kita lagi di Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tanpa salat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada sanak keluarganya, pada para sahabatnya, juga pengikutnya, yang insya Allah tetap istiqomah hingga yaumil akhir, dan kita mudah-mudahan termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Permintaan panitia ya, saya sudah berat Ibu mau nyampein materi ini, makanya sampai gemeteran gitu ya. Karena tentang adab dan akhlak penghafal Al-Quran gitu ya, Masya Allah. Menurut saya itu berat banget gitu. Kebukaannya ini ya ini intinya sebagai nasihat buat saya pribadi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat ibu dan adik-adik semua gitu ya. Bisa kita kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau dari segi bahasa ya Bu ya, dari antara akhlak dengan adab dengan akhlak itu hampir mirip ya. Dari kamus bahasa Indonesia saya ambil ya Bu ya, bahwa adab adalah segala bentuk sikap, perilaku, tata cara hidup yang mencerminkan sopan santun ya, kemudian juga kehalusan, kebaikan budi pekerti dan akhlak. Jadi akhlak itu termasuk di dalam adab ya. Jadi orang yang beradab adalah yang selalu menjalankan kehidupannya secara atau sesuai dengan aturan ya. Jadi kita sebagai penghafal Al-Quran juga harus punya aturan gitu ya, karena supaya perjalanannya bisa lancar. Kita menghafal Al-Quran juga bisa dengan sungguh-sungguh, bisa dengan baik gitu ya. Jadi memang harus punya aturan sendiri. Jangan seenaknya kita kalau lagi mau ngapal, kalau enggak ya enggak, sesuai moodnya. Apalagi kita ibu-ibu ya, perempuan ya, kemudian kan biasanya ya kalau lagi bete dikit nggak masuk gitu kan ya. Ya mudah-mudahan ya Allah selalu menjaga mood kita ya Bu ya. Karena yang membuat hati kita tenang, menjadi tentram itu kita sendiri sebenarnya ya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub ya, dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kalau lagi nggak tenang, lagi galau, udah langsung kembali kepada Al-Quran, sehingga mudah-mudahan Allah menjadikan kita menjadi hati yang tentram lagi gitu insyaallah. Saya ambil dari buku At-Tibyan ya Bu ya, dari karangan Imam Nawawi tentang adab membaca dan menghafal Al-Quran. Silakan nanti kalau ada yang punya di rumah juga, ini bagus buat seorang penghafal Al-Quran, buat rambu-rambunya ya, bagaimana kita menjaga adab-adabnya, menjaga akhlak kita untuk bisa menjaga atau membersamai Al-Quran dalam kehidupan kita
sehari-hari ya. Kita juga sesuai dengan tema ya, ingin menjadikan Al-Quran menjadi sahabat. Yang namanya sahabat ada di setiap saat, dalam setiap kondisi gitu ya. Sahabat juga nanti di akhirat nggak ingin masuk ke surganya sendiri, tapi ingin mengajak bersama-sama sahabatnya untuk bersama-sama berada di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semua ya, insya Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti tadi yang sudah saya bacakan di awal surat Mujadilah ayat 11 ya, bahwa apabila kita dalam majelis berlapang-lapang gitu ya, jadi maksudnya adalah lapangkan hati kita dulu untuk kita bisa menerima ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan gitu. Kalau kita yang udah sempit, sulit gitu ya untuk bisa menerima sesuatu. Melapang-lapangkan juga artinya adalah kita nggak pengen ilmu itu kita doang yang kita dapetin, yang dapat gitu loh, tapi kita ingin meluaskan ilmu itu pada yang lain. Jadi seperti hadis juga kan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu ya. Jadi sebaik-baik kita, sebaik-baik manusia adalah yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkannya. Jadi saat kita sudah mempunyai ilmu, harus kita bagikan ya. Jangan disimpan sendiri gitu. Oh, yang penting saya udah bisa gitu ya. Saya aja belajarnya bayar kok. Masa mau dapetin gratis dari saya? Enggak yang seperti itu ya Bu ya. Insya Allah ilmu kita akan menjadi berkah kalau kita luaskan seluas-luasnya gitu ya, insya Allah. Kemudian juga yang bisa kita ambil buat adab dalam membaca atau menghafal Al-Quran, yang pertama yang memang paling selalu diingatkan adalah niat kita ya. Ikhlaskan niat kita karena Allah ya. Seperti Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat kelima ya, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin lahudin ya, hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah ya. Jadi tidaklah, kata Allah, tidaklah aku perintahkan manusia kecuali untuk apa? Wa ma umiru illa liya'budullah ya, hanya menyembah Allah, beribadah hanya kepada Allah. Kita belajar Al-Quran, kita membaca Al-Quran, kita mentadaburi Al-Quran, kita menghafal Al-Quran, dan kita mengamalkan Al-Quran, itu adalah tujuannya semata-mata ibadah kepada Allah, bukan kepada yang lainnya, bukan karena yang lainnya ya. Kalau sekarang mungkin menghafal ya, wah anak-anak sekarang menghafal dan nanti kuliahnya gampang, ada program mandiri ya, program prestasi ya. Jadi kalau yang hafalannya udah 10 juz itu gampang masuk universitas gitu ya. Sekarang nggak perlu hafal 10 juz juga Bu, yang banyak subscribe-nya ya di YouTube bisa masuk Bu, dapat program beasiswa di universitas ya. Jadi gimana ya gitu ya. Nah kembali lagi, luruskan niat kita dalam menghafal Al-Quran adalah semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin hadisnya juga ibu-ibu udah hafal semua ya, innamal a'malu binniyat ya, sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan Allah juga mengganjarnya gitu, atau melihatnya sesuai dari apa yang dia niatkan ya. Kata Rasulullah, faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih ya. Dan siapa yang hijrahnya, membacanya, menghafalnya ya, mentadaburinya karena Allah dan Rasulnya, maka Allah akan berikan ganjaran ya dari Allah dan Rasulnya. Tapi faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahajara ila ma hajara ilahi ya, fa hijratuhu ila ma hajara ilahi ya. Jadi barang siapa yang hijrahnya karena dunia tadi ya, oh saya biar punya hafalan, biar jadi guru ngaji, nanti dari guru ngaji bisa dapat Aisyah, nauzubillah nih, jauh-jauh Bu yang dari situ ya. Kemudian tadi ya, karena supaya kuliahnya gampang, dapat beasiswa, itu jauh-jauh Bu. Itu bonus aja dari Allah ya. Saat kita
saat kita bersungguh-sungguh kepada Al-Quran ya, kemarin yang Bulia share ya, bahwa berikanlah ya apa yang kita berikan, apa yang terbaik yang kita punya gitu ya, waktu kita, pengorbanan kita, ketulusan kita pada Al-Quran, maka Al-Quran akan membalasnya gitu ya, akan membalasmu dengan yang lebih bagus lagi. Yakin itu aja ya, pasti Allah akan berikan kemudahan-kemudahan di dunia gitu ya. Bonus dari Allah tuh banyak sekali saat kita mau meluruskan niat ya. Ada mungkin yang agak menyimpang sih ya. Ada seorang marbot gitu ya, yang dia meluruskan niatnya, dia ingin berbakti kepada Allah di rumah Allah ya, menjadi. Kadang kan orang memandang sebelah mata ya jadi marbot itu gitu ya. Padahal di mata Allah tuh sangat mulia saat dia niatkan segalanya karena Allah ya. Dia punya hanya satu cita-cita, ingin pergi umroh bersama orang tuanya, bersama keluarganya. Dan qadarullah dia sudah mengabdi, ya dia nggak mengharapkan, ibaratnya dengan Bismillah ya, dengan tawakal ilallah, akhirnya Allah mendatangkan, mengirimkan ya seorang agniya yang akhirnya bisa memberangkatkan marbot ini pergi umrah bersama keluarga dia. Jadi intinya gini Bu, saat kita mengejar akhirat, maka dunia akan ngikutin gitu. Tapi kalau kita hanya sekedar mengejar dunia, udah akhirat belum tentu kita dapatkan ya. Insyaallah Ibu udah paham semua. Jadi insyaallah Ibu sama-sama kita luruskan niat kita untuk bisa menjadi menghafal Al-Quran. Menghafal itu bukan berarti ya tadi kita pengen menjadi keluarganya Allah. Keluarganya Allah bukan berarti dia yang harus hafal 30 juz. Ya alhamdulillah kalau sudah ada yang hafal gitu Ibu ya. Tapi bagaimana dia bisa menjaga hafalan tersebut, menjaga dalam tingkah lakunya tadi ya, adab-adabnya. Saat seseorang sudah memiliki hafalan, bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah tidak mau berganti ayat sebelum ayat yang mereka hafalkan itu bisa diaplikasikan dalam kehidupannya gitu. Kalau kita makan, kejar target ya. Nah tadi kan memalis ya, kita ngobrol ya. Itu ketemuan seminggu sekali gitu ya, bisa nambah satu surat gitu. Tapi kita nih 2 hari gitu ya, bisa nambah 2 surat. Sebenarnya kalau kita push gitu ya, kalau kita adab yang kedua adalah bersungguh-sungguh gitu. Saat kita bersungguh-sungguh, sebenarnya kita bisa gitu. Ya. Jadi udah kita niatkan karena Allah, kemudian Allah akan berikan kemudahan dan kita bersungguh-sungguh, insya Allah ya. Saat kita setoran seminggu sekali ya, itu nambahnya. Kadang kalau ayat juz 30 bisa nambah 1 surat 1 kali pertemuan. Kalau yang udah juz 1 itu kan nggak mungkin ya, Al-Baqarah itu langsung kan nggak bisa gitu. Nah, bagaimana Allah melihat kesungguhan kita? Jadi makanya gini Bu, tergantung kita setorannya kan gitu ya. Kalau dia ketemu gurunya sebulan sekali, berarti namanya baru sebulan sekali gitu kan ya. Ini yang perlunya keseriusan kita ya, untuk bisa disiplin ya, disiplin dalam saat ada setoran atau tidak. Biasanya kan gitu ya, setorannya Senin, udah Minggu ke baru ngejar gitu. Ya itu berarti kita sama-sama, ini buat saya pribadi juga ya, untuk sama-sama meluruskan niat kita bahwa kita menghafal itu bukan karena kejar setoran saja, tapi benar-benar ingin menjadikan Al-Quran itu ada dalam hati kita, ada dalam pikiran kita, ada dalam ingatan kita dimanapun kita berada. Seperti itu. Yang kedua ya Bu ya, bagaimana kita bisa menjaga bacaan Al-Quran kita ya, tidak hanya di bulan Ramadan saja. Kita bukan ahli Ramadan saja ya Bu ya, tapi bagaimana kita bisa menjadi ahlul Quran itu di bulan-bulan 11 bulan sudahnya gitu loh. Nah ini kan yang kadang ya kurang konsistennya di sini. Kita bisa buka yang Quran di bulan Ramadan. Tadi alhamdulillah bisa nambah 1 surat, 2 surat, 3 hari ada yang dapat 3 surat gitu, alhamdulillah gitu ya. Ini Bu Hawa juga masya Allah kan, contoh yang kadang bingung kalau ini ya.
Masya Allah gitu ya, hafalannya cepat gitu. Itu kan masing-masing ya Bu ya. Jadi bagaimana kita menjaga bacaan kita ya, kemudian juga rutin untuk bisa menghatamkan bacaan Al-Quran ya. Jadi karena insya Allah Bu, saat kita bacanya berulang-ulang itu mau nggak mau pasti akan ingat sendiri. Kayak kita baca Al-Fatihah kan nggak suruh ngapalin, tapi karena tiap hari dibaca gitu ya. Terus juga dulu hafal tangkamnya kan kulhu, trikul itu ya, karena tiap hari dibacain gitu kan kita ngaji gitu. Dan begitu juga insya Allah saat kita bolak-balik menghatamkan Al-Quran, insya Allah ya, tinggal ini sih biasanya apa? Oh nih, apa kan ayatnya ada yang banyak yang mirip ya. Tinggal ini asal jangan larinya kemana-mana sih kadang gitu ya, kadang wah juz 29 larinya ke 28 misalnya. Nah seperti itu. Nah ini menghatamkan Al-Quran juga sesuai dengan kemampuan kita ya Bu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan bagi yang sudah rutin ikut odos misalnya ada ya, minimal 1 bulan sudah khatam Al-Quran ya. Misalnya mau bikin program sendiri lagi maka silakan Bu. Makanya diperlukan, memang perlu dalam ikut komunitas. Saat kita sendirian sulit Bu untuk konsisten, sulit untuk bisa serius gitu, karena nggak ada tanggung jawab. Tapi kalau kita ada di suatu komunitas, dalam suatu grup misalnya ya, jadi ada minimal kita Allahumma paksakan dulu kan, yang dipaksa untuk bisa polas, laporan dulu segala macam. Itu awalnya, mudah-mudahan untuk selanjutnya bisa menjadi rutinitas kita ya. Yang selanjutnya adalah menjaga bacaan kita di malam hari ya. Jadi kalau menurut Ibnu Mas'ud ya Bu, dari Abdullah Ibnu Mas'ud, bahwa seorang penghafal Al-Quran itu adalah dikenal dengan tahajud malamnya saat orang lain tertidur pulas ya. Kemudian juga terkenal dengan puasanya di siang hari di saat orang lain berbuka gitu ya. Kemudian juga dikenal dari kesedihannya atau seringnya menangis saat orang bersuka cita dengan dunia. Ya dunia apa sih yang nggak bikin terlena ya Bu ya, pasti inginnya happy terus kan. Hidup pasti lama gitu ya, umur baru segini ngapain sih ribet-ribet gitu ya. Nah dia lupa kalau umur kita nggak ada yang tahu ya, kita nggak tahu pulang dari sini masih besok bisa masih ada lagi tuh. Yang kita mohon pada Allah semoga usia kita dipanjangkan dalam keberkahan ya, dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga menurut Abdullah bin Mas'ud, seorang penghafal Al-Quran adalah dikenal ya dengan diamnya saat orang lain tenggelam dalam candaan, dalam obrolan yang tidak bermanfaat. Jadi kalau ada orang yang misalnya Ibu ya, ada orang-orang yang lagi ngobrolnya gak jelas, sudah nggak usah ikut-ikutan deh. Dibanding hafalan kita nanti hilang, dan lebih baik kita diam aja udah. Diam itu lebih baiknya gitu ya. Kemudian juga dikenal kekhusyukannya saat orang lain menyombongkan diri ya. Jadi tawadhunya ya saat orang berlomba-lomba ya ingin menunjukkan jati dirinya ya, ingin menunjukkan saya bisa gitu ya. Nah, seorang penghafal Quran justru semakin berisi semakin merunduk gitu. Bukan saya dong udah Al-Hafidh misalnya, Al-Hafidh gitu. Masya Allah. Ya, hati-hati ya, seperti itu. Silakan dibuka di surat Ali Imran ya, ayat ke-113 ayat 114 tentang bahwa seorang penghafal Quran berdiri di malam hari gitu ya, mendirikan qiyamnya yang lain. 113 114 baca Bu, bawa. Artinya aja dulu. Mereka itu tidak sebelumnya dalam mengerti antara kita ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud salat. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang baik dan mencegah dari yang munkar dan bekerja melakukan ibadah mereka. Mereka bersih sama-sama. Ya.
kasih bahwa di sini Allah berfirman ya, mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari. Ya, jadi seorang penghafal Al-Quran dia selalu bangun di malam hari. Ya, yang tadi ya kata Abdullah bin Mas'ud yang membedakan seorang penghafal Al-Quran itu malam harinya. Saat orang lain tertidur, dia bisa terbangun dan bisa mendirikan sholat. Nah, saat sholatnya inilah dia memurojaah hafalannya. Jadi jangan trikul dulu ya Bu yang dibacanya gitu. Bagaimana kita bisa mendirikan sholat itu berlama-lama? Ya nggak apa-apa lama ya, karena mengingat-ingat ayat yang kita hafal, yang kita sedang hafalkan gitu sambil murojaah. Jadi kita sebenarnya bisa murojaah kapan saja, terutama di waktu sholat. Nah cuman kadang gitu kita nggak disiplin saat sholat, pengennya cepat-cepat wae gitu. Akhirnya bacanya ya juz 30 yang pendek-pendek lagi gitu ya. Dari kuliah al-kafirun sampai udah tabat langsung ke dulu kan gitu ya. Itu yang diulang-ulang ya. Nah ini kita perlu ya Bu ya, sama-sama ya, ini nasihat juga dan nasihat sebenarnya buat saya pribadi ya Bu untuk bisa konsisten. Insya Allah ya Bu, kalau saya merasakan di usia saya yang udah 50-an lewatnya, emang kalau udah jam 3 atas udah nggak bisa, pasti udah kebangun gitu loh ya, udah otomatis ya, nggak perlu pasang alarm, nggak usah pasang ini, udah otomatis terbangun. Cuman tergantung kita mau bangun apa enggak, dan biasanya bangun karena kebelet tipis nah, ya. Kan memang setan membelenggu ya dengan 3 tali kan ya, itu bisa terlepas saat kita terbangun. Itu ikatan yang pertama. Kalau ikatan yang bisa terlepas lagi, ikatan keduanya adalah saat kita berwudu ya, kemudian bisa terlepas lagi saat kita sholat. Jadi kalau kita cuman bangun sekali masih ada 2 ikatan Bu ya, yang kalau kita tidur lagi makanya subuhnya suka kesiangan, kuping kita dikencingin, ditutupin saat dengar azan, udah tarik lagi selimut gitu ya. Nah bagaimana kita bisa menghidupkan malam kita untuk bisa qiyamul lail dan juga sambil murojaah Al-Quran ya. Sehingga di ayat 114-nya, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang yang soleh. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya Bu ya. Mau soleh apa soleha Bu? Soleha. Soleha. Berarti masih ini Bu, masih on. Walaupun matanya udah yang udah redup-redup, nggak apa-apa ya, insya Allah. Karena memang insya Allah Ibu ya, kemuliaan seorang mukmin itu dilihat di sholat malamnya. Ya saat kita mau mendirikan sholat ya, karena memang di situ Allah tidak ada jarak dengan kita ya Bu ya. Saat kalau kita kan dalam surat Al-Baqarah juga ya, ayat 186 ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an ya. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'annahum yarshudun ya. Jadi kalau kata Allah itu kan berkaitan dengan Ramadan itu ayatnya ya, berkaitan di Ramadan ya. Jadi memang terutama di malam Ramadan ya, kita insya Allah sih ya kita bangun ya, jangan lupa kita selain sholat tarawih kita bangun lagi, kita sholat, tambahkan sholat lail Bu, ambilkan kita tambahkan juga untuk murojaah lagi ayat-ayat yang sedang kita hafal. Sungguhnya kata Allah, fa inni qarib ya, sungguhnya aku ini dekat ya, ujibu da'watad da'i idza da'an ya, dan aku mengabulkan doa-doa bagi orang-orang yang mau berdoa. Mau berdoa apa enggak ibu-ibunya gitu ya, mau berdoa sendiri apa nitip orang dulu, doain saya ya supaya begini-gini, tapi kita yang nggak pernah doa, nitip dulu ke orang gitu ya, titip doa ya gitu, lagi salat titip doa gitu, kitanya nggak mau doa ya. Pada kata Allah kita nggak usah pakai perantara gitu, walaupun ada perantara ya, wasilah-wasilah kita minta pada orang soleh gitu ya. Nah, perantara penolak doa ada beberapa gitu ya. Tapi sebaiknya adalah kita sendiri yang meminta doanya kepada Allah.
Dan Allah malu ya kalau kita saat malam kita berdoa kemudian Allah tidak mengabulkan. Pasti Allah kabulkan ya. Yang minta insya Allah, yang misalnya rumahnya masih ngontrak, kita beli kalau ini punya rumah, insya Allah ya Bu. Yang pengen punya anak, pengen ditambahin anak, ditambahin insya Allah ya Bu ya. Yang masih mencari jodoh ya, insya Allah ya Bu, dengan doa yang tulus ikhlas ya kita mohon kepada Allah ya, insya Allah Allah akan mudahkan jodohnya lagi gitu ya. Kemudian apapun ya insya Allah yang buat anak-anak kita, sebutkan nama-nama anak kita satu persatu dalam doa kita insya Allah ya. Apa yang doa seorang ibu itu apalagi ya, itu akan mustajab insya Allah ya. Yang selanjutnya Ibu ya, menjaga bacaan juga, menjaga bacaan dan hafalan ya. Dan ada peringatan dari Allah agar tidak melupakan hafalan tersebut ya. Banyak hadisnya Ibu dalam buku Tibian ini ya. Hadisnya diperintahkan bahwa jagalah Al-Quran ini, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh Al-Quran itu lebih mudah lepas daripada unta yang terikat ya. Jadi hafalan Al-Quran itu ya lebih mudah lepasnya dari unta yang terikat. Walaupun unta udah diikat tuh lebih, kalau kita nggak memurojaah itu akan hilang Bu. Jangan sampai saya udah pernah ngapal juz 28, ngapal juz 29, udah pernah gitu. Jadi kalau merasa udah pernah ya udah, akhirnya nggak akan mau lagi gitu. Tapi bagaimana ya, kita terus memurojaah ya. Ya kemarin kita udah diajarkan oleh Bu Sazalia untuk memakai metode askolan ya. Mudah-mudahan hafalan kita yang sebelumnya bisa ketarik lagi gitu ya. Ya kalau saya pernah mendapat ini, itu ibarat seperti kopi ya. Hafalan itu seperti kopi, jangan ngendep. Kalau kita nggak aduk ya udah lupa, benar-benar ngendep itu hafalan kita. Cukup ya, cukup ya. Itu ya hadisnya. Kemudian juga ada permisalan Sohibul Quran adalah seperti yang memiliki unta yang diikat. Apabila ia menjaganya, maka ia dapat mempertahankannya. Dan apabila ia melepaskannya, maka ia akan hilang. Jadi seperti itu Ibu. Karena kita bisa menjaga hafalan kita ikat kenceng-kenceng ya melalui murojaah. Kalau tanpa murojaah ya udah susah. Asalkan lupa ya. Nah ini ada juga Bu, ada yang pahala-pahala umatku ditampakkan kepadaku hingga pahala karena sampah-sampah. Maksudnya dari hal-hal yang kecil-kecil gitu ya Bu ya, hal-hal yang kecil-kecil yang dikeluarkan seorang laki-laki dari masjid. Ditampakkan pula padaku dosa-dosa umatku, lantas aku tidak melihat ada satupun dosa yang lebih besar dari satu surah dari satu surah atau satu ayat dari Al-Quran yang dikaruniakan kepada seorang laki-laki kemudian ia melupakannya. Ya, jadi bisa dipahami ya Bu ya, bahwa tidak ada yang Rasulullah lihat dosa yang lebih besar dari yang sudah pernah dikaruniakan surat atau ayat yang dikaruniakan kepada seseorang kemudian dia melupakannya. Nah ini hati-hati ya Bu ya, teguran buat kita semua, sama saya pribadi ya, jangan sampai saat kita sudah menghafal ya udah tadi bilang saya udah pernah menghafal, kemudian saat kita disuruh murojaah lupa. Nah, itu dosa yang paling besar kata Rasulullah ya. Dosa yang sudah pernah dikaruniakan hafalan dalam pikiran kita dan ingatan kita, kemudian kita tidak jaga, kemudian kita lupakan ya. Makanya adabnya salah satunya adalah kita terus menjaga hak bacaan Al-Quran kita dan tidak melupakannya. Itu salah satu adab penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan ya Bu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa terus menjaga, mengikat hafalan-hafalan kita. Ya karena memang apalagi mudah-mudahan ya Bu ya, kalau yang udah punya anak yang penghafal Al-Quran juga bisa tektokan gitu deh ya, gantian gitu ya. Yang murojaah kita murojaah dia atau surat biasa satu surat Al-Mulk, nah digantian nih bacanya gitu. Ayat 1, punya ayat 2, ya gitu-gitu aja. Dari dibanding itu ya untuk lagu kan gampang banget kita ya, baru dengar sekali tempel kadang ya.
Mudah-mudahan ya Bu ya, kita begitu juga dengan Al-Quran. Nah, saat kita mau serius, mau bersungguh-sungguh ya dalam menghafalkannya, menjaga adab-adabnya, maka Allah akan berikan kemudahan kita ya. Selanjutnya adalah bisa menjaga hati, lisan, dan diri kita dari perbuatan maksiat. Nah ini yang mungkin kadang-kadang ya lisan kita karena efek pergaulan ya, sebenarnya kita udah jaga tapi nggak sengaja mungkin dengar ya, akhirnya ada tertanam gitu deh ya. Saat kita kesel, saat kita marah, keluar juga. Nah ini yang perlu kita jaga ya, jaga hati kita, jaga lisan kita, jaga diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ternyata melakukannya, maka bersegeralah ya, bersegera untuk memohon ampunan kepada Allah. Banyak-banyak istighfar kepada Allah ya. Dalam surat Ali Imran ayat 133 ya, Allah meminta kita untuk bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin ya. Bersegeralah ya, wasari'u, bersegeralah ila maghfirah ya, ila maghfiratin min rabbikum, dari kita diminta untuk bersegera untuk mencari ampunan ya, ampunan dari Allah. Yang kata Allah yang luasnya luas surga yang luasnya luas langit dan bumi, yang disediakan ya untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan hasil dari puasa kita kan juga untuk, kata Allah, la'alakum tattaqun. Nah ini nyambung Bu ya, dari orang yang bersegera ya dalam mencari ampunan Allah, maka Allah sediakan jannah ya, jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Pengen gak Bu berkumpul selain di sini, kita berkumpul di jannahnya Allah. Dan bahkan insyaallah ya dalam surat Fatir ya ayat ke-32 ya, nanti silakan dilihat ya, bahwa bagi orang-orang yang mau membersamai Al-Quran itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang mendapatkan warisan dari Allah berupa Al-Quran, dan dia mau menjadi ahlullah gitu ya, selalu menjaga hubungannya dengan Al-Quran. Maka Allah akan memberikan di ayat 33-nya adalah jannah Aden ya, surga Aden, yang di sana nanti mau gelang dikasih ya, mau ya benar Bu, mutiara, nggak abal-abal Bu, benar. Allah yang janji, coba silakan lihat di surat Fatir, bukan saya ngomong, tapi Allah yang bicara di situ. Ibu nggak usah risau di sini, nggak pengen gelang, nggak kebeli-beli, udah tenang Bu, nanti di surga Allah kasih ya, mutiara, tinggal pilih baju dari sutra ya, sutra juga kesini mahal ya Bu ya, tipis lagi ya, transparan ya. Mudah-mudahan insyaallah saat kita sudah dimasukkan oleh Allah dalam surganya, insyaallah, amin amin ya. Allah akan mengumpulkan kita bersama dengan orang-orang soleh ya, dan juga dikumpulkan sama keluarga-keluarga kita ya, anak-anak kita, suami kita ya, keturunan-keturunan kita sebelumnya, generasi sebelum kita dan keturunan kita ya. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua di jalannya Allah, dengan mengajak mereka juga bersama-sama menjadi ahlul Quran ya. Ahlul Quran tidak hanya menjadi seorang penghafal saja ya Bu ya, karena memang proses menghafal itu kadang saya bingung gitu ya, kadang ada orang yang sudah sampai mana apalagi gampang banget gitu nanya, soalnya saya kadang balik tanya gitu ya, sampai mana juga gitu, kadang yang nanya juga nggak lebih banyak dari yang ditanya gitu ya. Kadang niatnya sih mau kasih motivasi katanya, tapi ya jadi ya Allah misal ya. Intinya pastilah sekali lagi sebagai mudah-mudahan ya kita menjadi tujuan kita menjadi hafidz Quran ya, dan menjaga adab-adabnya. Yang pertama tadi ya, kita luruskan ya kita, luruskan ya kita, jangan sampai kita berbuat karena selain Allah ya, maka kita riya ya, kemudian kita meninggalkan segala sesuatunya karena terbaliknya,
kita meninggalkan segala sesuatu karena orang lain itu riya. Tapi kalau kita melakukan segala sesuatu karena orang lain atau selain Allah, maka itu adalah syirik. Nauzubillahi min dzalik ya. Jadi kita jaga itu karena memang Masya Allah ya, ini harus kita jaga dari sebelum, sedang, dan sudah. Saat kita sebelum menghafal Al-Quran, kita harus meluruskan niat. Nah saat sedangnya juga harus kita jaga lagi. Jangan sampai saya udah dapat dong berapa ayat, dia baru segitu, baru 60 menit kan disuruhnya 1 halaman tuh dapat, saya udah dapat, dia baru 1/4. Hati-hati ya, membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain itu udah hati-hati, niat kita udah salah. Udah saat kita sudah bisa menghafal juga ya, jangan sekali-kali juga kita membandingkan ya. Saat kita udah merasa hafalan kita udah lebih dari yang lain, merasa lebih baik. Allah nggak lihat dari hafalannya. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Dari ketakwaannya bisa jadi yang hafalan masih sedikit, tapi tingkat ketakwaannya dia lebih tinggi kepada Allah. Ya. Khusyuknya, juhudnya dia, tawadhu'nya dia gitu. Dibanding orang yang itu ya, maunya jalan aja melihatnya ke bawah gitu, sandung gitu ya. Intinya seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjaga adab-adab ini ya, kita menjaga bacaan kita di malam hari, menjaga tajwidnya. Jadi kita nggak cukup di sini aja ya Bu ya, Ibu lanjutkan nanti. Makanya alhamdulillah kalau ibu-ibu udah ikut program haki halaqah Quran, sehingga bacaan ibu bisa terus terjaga. Karena untuk menghafal juga kita nggak selesai misalnya udah hafal 30 juz ya udah. Nggak, misalnya ya, misalnya di sini dapat baligo, misalnya dapat syahadah baligo, cukup udah itu enggak, tapi terus ya talaqi musyafahah terus ya, kita berguru lagi, guru kita juga berguru lagi. Nah, adab-adab itu juga perlu dijaga ya, bahwa saat kita belajar juga kita harus menghormati guru kita. Jangan merasa dia aja baru kepala segitu loh jadi guru saya misalnya. Jangan, sudah luruskan niat lagi aja. Mau siapa guru kita terima ya. Bismillah. Saat kita ikhlas menerima siapapun guru kita, maka ilmu itu akan mudah masuk kepada kita. Hafalan juga akan mudah kita dapatkan, insyaallah ya Bu ya. Lagi juga jaga hati, jaga pikiran, jaga lisan kita dari perbuatan-perbuatan yang maksiat tadi ya, dari perkataan-perkataan yang buruk, yang kotor ya. Terutama di hati ya. Mungkin kalau kalimat kita bisa jaga, karena hati kan gak ada yang tahu. Ya. Gitu ya. Nah itu yang perlu dengan ini. Ya benar-benar bisa dipahami. Kalau baca bukunya sih Bu nggak cukup nih, cuma 30 menit. Tapi mudah-mudahan dari yang singkat ini bisa bermanfaat khususnya buat saya pribadi, dan mudah-mudahan juga bermanfaat buat ibu-ibu semua, dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan Allah meridhoi kita menjadi seorang penghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.